Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa sehat semua. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk pembacaan doa dipimpin oleh Ketua. Silakan Mira memimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu minta untuk anak-anak menyiapkan alat tulisnya, buku, apa namanya, pena, silakan dikeluarkan. Sudah disiapkan semua? Oke. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Aidir Saputra, ya. Adrian Pratama, Ayu Aprilia. Oke, semuanya hadir dari keluarga siswa, semuanya hadir. Ya, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Baik anak-anak, setelah Ibu absen kehadiran anak-anak tadi, untuk menambahkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama ya. Tapi Ibu mohon sebelumnya untuk berdiri semuanya. Oke, sudah berdiri. Silakan memulai menyanyikan lagu ini dalam hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Akhirat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, janganlah bermakmur sentosa. Berikan bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali ayo. Oke, untuk menambah semangat kita pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu pembuka pembelajaran. Masih ingat lagu pembuka pembelajaran? Masih ya, Bu? Oke, dalam hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Selamat pagi Bu Guru dan juga teman-teman. Kami siap belajar untuk menuntut ilmu. Rapikan tempat dudukmu, fokuskan pikiranmu. Kami siap belajar hari ini. Kami siap belajar hari ini. Oke, teman-teman Oke, baik. Berarti kalau tadi sudah bilang kami siap belajar hari ini, artinya tidak ada lagi yang ada keinginan mau keluar sebentar, mau pura-pura izin ke WC, atau pura-pura izin ke kantin, tidak ada lagi ya. Semuanya sudah siap ya? Belajar. Oke, pegang ya kalau sudah siap belajar. Sekarang sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, sebelumnya Ibu tanya dulu, masih ingat gak tentang pembelajaran hari kemarin tentang apa? Masih Bu. Tentang apa nak? Tentang Tentang rangka kepala atau mengkotak. Coba kalau memang masih ingat tentang rangka kepala atau mengkotak, siapa yang bisa menyebutkan susunan rangka kepala mulai dari rangka yang
materi pembelajaran kita mengenai mengenal anggota badan atau mengenal rangka anggota badan dan anggota gerak pada manusia. Ya, bisa anak-anak lihat di buku pembelajaran kita di halaman 108 sama 109. Boleh dibuka ya bukunya. Oke, sudah bisa dibuka, sudah ditemuin bukunya halaman 108 sama 109? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini kita membahas rangka anggota badan dan anggota gerak. Sekarang Ibu menjelaskan terlebih dahulu rangka anggota badan ya. Rangka anggota badan maksudnya di sini rangkai yang berfungsi untuk melindungi organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, organ pencernaan dan organ reproduksi pada manusia. Jadi rangka anggota badan ini menjadi pelindung untuk organ-organ yang telah kita sebutkan tadi, baik itu organ jantung, paru-paru, terus apalagi organ pencernaan dan terakhir organ reproduksi pada tubuh kita. Ya. Terus untuk anggota gerak. Nah, kalau anggota gerak di sini berfungsi untuk melakukan berbagai jenis gerakan seperti kegiatan berjalan, berlari, melompat, memegang benda dan lain-lain. Nah, kegiatan anggota gerak ini bisa dicontohkan dari kegiatan berjalan yang kita contohkan tadi, berjalan kayak Ibu berjalan ke belakang, mundur lagi ke depan misalkan kayak gitu. Terus kegiatan berlari, kalau anak-anak dijadwalkan olahraga misal pada hari Kamis. Nah, pada hari Kamis itu sebelum melakukan kegiatan olahraga pastilah ada pemanasan ya. Pasti anak-anak semua disuruh untuk berlari oleh guru olahraga. Itu merupakan kegiatan atau yang kita pergunakan itu anggota gerak pada tubuh kita. Pergelangan kaki kita yang digunakan untuk berlari. Selanjutnya kegiatan melompat. Dan yang terakhir yaitu kegiatan memegang benda. Seperti Ibu sedang memegang buku. Artinya yang Ibu gunakan adalah tangan Ibu, tulang tangan Ibu yang digunakan untuk memegang benda tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu sudah memiliki media gambar yang telah Ibu tempelkan di papan tulis. Apakah anak-anak semua sudah bisa melihat gambar ataupun media yang telah Ibu tempelkan di papan tulis? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang susunan anggota tulang penyusun rangka anggota badan dan anggota gerak pada tubuh manusia. Yang pertama tersusun dari tulang leher. Tulang leher seperti yang kita ketahui di sini ya. Ini yang namanya tulang leher. Bisa anak-anak sambil melihat Ibu, bisa anak-anak pegang juga di mana yang namanya tulang leher. Ini tulang leher kita. Selanjutnya yaitu tulang selangkah, yang mana di sini telah digambarkan di sini ada di bagian sini. Kalau di tubuh kita di sini, ya, ini namanya tulang selangkah. Selanjutnya yang ketiga tulang belikat. Nah, tulang belikat ini masuk di bawah bagian tulang selangkah di sini ya. Bisa anak-anak pegang, ada yang namanya tulang belikat? Ada Bandi? Ada. Oke, yang selanjutnya yang keempat tulang lengan atas. Yang mana yang namanya tulang lengan atas? Pergelangan yang di sini ya. Ini namanya tulang lengan atas. Salsa sudah bisa memegang tulang lengan atas? Sudah bisa bedakan ya yang mana tulang lengan atas, yang mana namanya tulang selangkah sudah bisa. Selanjutnya yang kelima tulang belakang. Nah, yang
kita yang ada di bagian belakang tubuh kita. Bisa anak-anak pegang tulang belakang yang ada di tubuh kita? Bisa ya, Adrian? Bisa. Oke, yang selanjutnya tulang hasta. Tulang hasta di sini adalah di antara pergelangan antara tulang lengan sama tangan. Nah, jadi tulang hasta itu ada di bagian yang ini ya, supron. Yang ini ya. Adrian sudah ketemu tulang hasta? Ini yang namanya tulang hasta. Yang ketujuh tulang pengumpil. Nah, tulang pengumpil ini di bawah tulang hasta yang ada di sebelah kanan kita ini. Di antara lengan kita ke tangan kita ke telapak tangan kita ada yang namanya tulang pengumpil. Selanjutnya ada tulang telapak tangan. Yang mana yang namanya tulang telapak tangan? Di pergelangan kaki kita di sini ya, tulang telapak tangan. Terus tulang jari tangan. Tulang jari-jari tangan kita yang ini. Mana jari-jarinya coba? Nah, di jari-jari kita ini ada struktur tulangnya juga. Tidak hanya disebutkan dengan jari, tapi ada struktur tulang. Selanjutnya yaitu tulang dada. Tulang dada kita berarti ada di sini ya. Nah, ini yang namanya tulang dada. Selanjutnya tulang rusuk sejati. Bisa anak-anak lihat di gambar halaman 108 sama 109 itu sudah dituliskan bagian tulang rusuk sejati. Yang tepatnya di bawah tulang selangkah kita di sini ya. Itu namanya tulang rusuk sejati. Terus tulang rusuk palsu di bawah tulang rusuk sejati. Ada yang selanjutnya tulang rusuk melayang, itu di bawah tulang rusuk palsu juga. Terus yang selanjutnya tulang pinggul. Nah, tulang pinggul ini yang di bagian sini. Ya. Ini namanya tulang pinggul. Tulang duduk. Tulang duduk ini berarti jadi tulang penopang saat kita melakukan aktivitas duduk. Selanjutnya ada yang namanya tulang paha. Tulang paha. Yang mana tulang paha kita? Yang ada di seperti yang kayak ini namanya paha. Nah, selanjutnya ada yang namanya tulang tempurung lutut. Nah, tulang tempurung lutut ini di bagian lutut kita ada yang bisa kita pegang ini, kita pegang tulang tempurung kita ini. Bisa ada? Terasa nggak tulang tempurungnya? Oke. Selanjutnya tulang kering. Tulang kering kita ini berada di bawah lutut ya, di antara betis dan lutut ini, di atasnya di bawahnya lutut ada yang namanya tulang kering. Aidil bisa dipegang di mana bagian tulang kering seperti yang dicontohkan? Sudah bisa? Bisa. Oke, selanjutnya tulang betis. Mana yang namanya betis? Ini ya, ini namanya tulang betis. Selanjutnya tulang telapak kaki. Punya semua kan telapak kaki? Punya. Kalau kita punya telapak kaki, kita sudah bisa membedakan yang namanya tulang telapak kaki. Dan yang terakhir yaitu tulang jari kaki. Sama seperti jari-jari tangan kita, jari-jari kaki pun mempunyai struktur tulang jari kaki. Itulah 22 rangkaian susunan tulang rangka anggota badan dan anggota gerak pada tubuh manusia. Oke, baik anak-anak, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, kira-kira ada nggak yang belum anak-anak pahami atau belum anak-anak mengerti semuanya? Ada nggak yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oh, coba Mira. Bu, tolong jelaskan lagi tentang tulang pengumpil. Berada di bagian mana, Bu?
Oke, pertanyaan Mira, Bu tolong jelaskan lagi bagian tulang pengumpil berada di bagian mana? Coba teman-teman Mira yang lain yang ada di kelas ini, coba sama-sama perhatikan ke depan ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ulang mengenai tulang pengumpil. Anak-anak semuanya angkat tangan kanannya seperti Ibu guru. Oke. Kemudian anak-anak coba pegang di antara tulang yang ini. Bisa dirasakan ada yang namanya tulang pengumpil di bagian ini. Tulang pengumpil itu berada di bawah tulang hasta dan di atas tulang telapak tangan. Nah, di antara tulang telapak tangan sama tulang hasta ada yang namanya tulang pengumpil. Bisa anak-anak pegang bagian tulang pengumpil ini, bisa dirasakan? Bisa. Bisa dirasakan semua? Bisa. Nah, jadi yang kita pegang ini namanya tulang pengumpil. Coba turunkan semua tangannya. Ibu mau melihat. Kalau tadi kan Mira yang bertanya. Coba Ibu minta Alvin Najwa tunjukkan kepada Ibu dan teman-teman kamu yang lainnya yang mana namanya tulang pengumpil. Yang ini tuh. Coba angkat lebih tinggi. Yang itu. Oke, bagus. Salsa. Coba. Perempuan cantik. Mana salsa? Salsa yang mana yang namanya tulang pengumpil salsa? Di sini. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-temannya semua. Jadi untuk tulang pengumpil tadi sudah anak-anak pahami atau belum? Sudah, Bu. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan kira-kira? Tidak. Benar, tidak ada? Benar. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, pertanyaan Mira tadi sudah mewakili teman-temannya yang lain, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk anak-anak semua. Nanti Ibu akan bagikan satu lembar kertas yang bisa anak-anak kerjakan, anak-anak tuliskan sesuai dengan pertanyaan Ibu. Kemudian Ibu beri waktu selama 10 menit untuk pengerjaan soal ini. Siap? Siap. Oke. Oke, jelaskan kembali. Ini ada bagian nama ya. Ya. Nama, kalian tulis nama lengkap kalian semuanya. Bisa. Nama Adrian Pratama. Harus jelas namanya Adrian Pratama. Ditulis menggunakan pena. Kemudian kelas 6. Tulis juga kelas ke-6. Semuanya Ibu bagikan satu lembar dan tidak ada yang bekerja sama, semuanya bekerja sendiri. Silakan ditulis ya. Baik anak-anak, untuk kertasnya sudah kalian terima? Sudah, Bu. Lembar kerja peserta didik atau LKPD ini sudah kalian terima dan Ibu minta untuk mengisi bagian dari pertanyaan Ibu yang telah Ibu berikan ini. Silakan dikerjakan ya. Jangan lupa namanya dituliskan dengan lengkap. Yuk. Jangan lupa tulis namanya.
Baik, anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Barisan 1 sudah? Sudah, Bu. Barisan kedua? Sudah, Bu. Baris ketiga? Sudah, Bu. Oke, untuk jawaban dari lembar kerja peserta didik tadi, untuk baris yang pertama nanti dikumpulkan guru PDIP melalui Alpandi. Yang baris kedua itu diambil oleh Adrian dan yang ketiga ambil oleh Anita. Silakan dikumpulkan ke meja. Baik anak-anak, hasil kerja kalian sudah dikoreksi, dibagikan terlebih dahulu. Ini ambil. Baik anak-anak, dari evaluasi yang telah Ibu yang mereka bagi kesimpulan. Belum, mulai ini, siap ya? Baik anak-anak, dari hasil yang Ibu koreksi tadi, Ibu lihat alhamdulillah 90% anak-anak itu mendapatkan nilai yang baik dan sempurna. Nah, untuk anak-anak yang masih ada belum mendapatkan nilai yang sempurna, belum mendapatkan nilai yang 100 atau baik anak-anak, tadi sudah Ibu koreksi dan Ibu juga sudah melihat hasil dari anak-anak semua. Alhamdulillah 90%-nya mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, ada beberapa anak yang belum mendapatkan nilai yang maksimal, tetapi jangan berkecil hati untuk yang belum mendapatkan nilai maksimal. Tetap semangat belajar, diperbesar lagi semangatnya, lebih diperbanyak lagi belajarnya. Dan untuk yang belum mendapatkan, yang sudah mendapatkan nilai maksimal atau nilai yang sempurna, jangan cepat berpuas diri karena belum tentu di pembelajaran yang lain kalian mendapatkan nilai yang lebih sempurna lagi kalau misalnya kalian tidak telah belajar. Jadi semua anak ibu yang ada di kelas ini semuanya harus belajar dengan giat lagi, memperhatikan apa yang disampaikan oleh ibu guru atau pak guru yang lainnya lebih bagus lagi supaya mendapatkan hasil belajar yang lebih baik lagi. Oke, untuk kesimpulan materi kita hari ini ialah rangka anggota badan berfungsi untuk melindungi apa yang Ibu katakan tadi, melindungi organ jantung, paru-paru, dan organ pencernaan serta organ reproduksi. Selanjutnya
rangka anggota gerak badan tubuh kita berfungsi untuk kegiatan kita berlari, kegiatan kita berjalan, melompat atau memegang benda. Oke, baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini telah selesai. Boleh anak-anak buka halaman 110 sampai 111 itu untuk pembelajaran di hari esok. Tapi anak-anak baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk pembelajaran selanjutnya atau hari esok, silakan dibuka halaman 110 sama 111. Nah, untuk pekerjaan rumah ada di halaman 111 ya, di bagian latihan nomor 1 sampai nomor 5. Boleh anak-anak kerjakan dan besok kita kumpulkan bersama dan kita bahas lagi bersama. Boleh bukunya baik anak-anak, untuk PR-nya sudah kasih tahu ya tadi di halaman 110 sama 111. Nah, sekarang buku dan alat tulis lainnya silakan disimpan di dalam tas. Kita sudah memasuki akhir pembelajaran dan kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Silakan buku disimpan di dalam tas ini. Buku, pena, tulisnya sudah. Oke, sekarang sebelum kita pulang seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas untuk membacakan doa. Silakan Pertama kita berdoa sudah belajar. Baik anak-anak, selesai doa tadi, maka setelah ini kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Anak-anak, ibu harapkan langsung pulang ke rumah ya, jangan main sebelum kalian datang ke rumah. Silakan untuk barisan